Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1213, tunjukkan pada Tuan, Ye Guan dan Lin Li dilindungi oleh Pan Ling, jadi tidak ada hal serius yang terjadi. Pan Ling dan Ku Lao yang memimpin tampak sangat serius. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan salah satu dari 3 pendekar pedang agung, dan kekuatan lawan sedikit di luar dugaan mereka. Pan Ling menatap peri pedang dengan ekspresi serius, ini harus diseret terus. Sambil berbicara, dia tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah cakram bundar tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangannya bagaikan pisau terbang. Saat ia terbang keluar, cakram itu melepaskan ribuan sinar cahaya. Di kejauhan, sang pedang abadi tiba-tiba menebas ke bawah dengan pedangnya. Cahaya pedang itu bagaikan air terjun, ledakan. Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, seluruh galaksi bergetar hebat, kemudian cahaya yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam sekejap, dan gelombang udara yang mengerikan disertai tekanan mengguncang sekelilingnya. Ku Lao melindungi Ye Guan dan 2 orang lainnya dengan erat. Meskipun Ye Guan dan 2 orang lainnya tidak terluka, wajah Ku Lao menjadi pucat. Pada saat ini, wajah Lin Li penuh ketakutan. Kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Tidak jauh dari sana, Pan Ling tampak sangat serius, dan roda rolet di tangannya telah hancur total. Satu pedang saja sudah cukup untuk menghancurkan harta karun sucinya dengan mudah. Setelah Dewa Pedang menghancurkan harta karun ajaib Pan Ling dengan satu pedang, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Pupil mata Pan Ling tiba-tiba mengecil, dan dalam sekejap, cahaya pedang datang untuk membunuhnya dengan ganas. Pan Ling perlahan-lahan memejamkan matanya, dan pada saat berikutnya, seekor monster tiba-tiba keluar dari antara alisnya, dan monster itu dengan keras menghantam ke arah peri pedang. Wah, tabrakan ini benar-benar mendorong cahaya pedang mundur 1000 kaki. Ye Guan menatap monster itu. Monster itu sangat besar, dengan otot-otot yang kuat di sekujur tubuhnya. Setiap inci tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Sisik-sisiknya halus dan kuat, dan berwarna gelap, seperti langit berbintang di malam hari, dengan titik-titik cahaya yang mengalir di antara sisik-sisiknya. Pupil monster ini panjang dan tipis, seperti garis dingin yang memotong kekosongan. Yang paling mencolok adalah ekor di belakangnya. Ekornya seperti ular piton raksasa, tebal dan kuat, dan sangat menakutkan. Ketika muncul, tekanan tak terlihat dari binatang iblis segera menyebar ke seluruh lapangan. Di samping Ye Guan, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam, binatang Fard. Binatang hampa, ini adalah monster penjaga klan Pan, yang dibesarkan oleh para leluhur klan Pan. Banyak orang di klan Pan yang mengetahuinya, tetapi hanya sedikit yang pernah melihatnya. Ini pertama kalinya dia melihatnya. Dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa klan Pan benar-benar akan menempatkan monster pelindung ini pada Pan Ling. Di kejauhan, pendekar pedang itu menatap Void Beast. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bangkit dari tanah. Dalam sekejap, dia menukik turun dari angkasa dan menghantam Void Beast. Binatang buas Suyan tidak mau kalah dan langsung menyerbu ke arah peri pedang. Pada saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba berkata, mundur. Ku Lao menatap Ye Guan dengan sedikit kebingungan. Wajah Ye Guan dipenuhi garis-garis hitam. Cepat mundur. Ku Lao masih sedikit bingung, namun dia melakukan apa yang diperintahkan dan mundur ribuan kaki jauhnya. Ye Guan hampir pingsan. Saudaraku,
aku memintamu untuk memimpin kami mundur." Sebelum dia selesai bicara, di kejauhan, pedang abadi dan binatang buas Suyan bertabrakan, dan tiba-tiba terjadi ledakan kekuatan yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, jika dia tersentuh oleh akibat kekuatan ini, dia akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Ye Guan berkata, "Tuan Ta," cahaya keemasan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ye Guan, dan pada saat berikutnya, menara emas raksasa ilusi langsung menyelimuti mereka bertiga. Ledakan menara emas raksasa menghalangi gelombang kejut. Melihat kejadian ini, Ye Guan langsung menghela napas lega. Di saat kritis ini, dia masih harus bergantung pada Master Ta. Menara emas raksasa milik Ye Guan juga menarik perhatian pendekar pedang di kejauhan. Ia menoleh dan menatap Ye Guan. Kelopak mata Ye Guan berkedut saat melihat ini. Mungkinkah orang ini ingin mengganggunya? Saat berikutnya, sang pedang abadi tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap mata, sebilah pedang sudah datang ke arah mereka. Wah, seberkas cahaya pedang menebas menara kecil itu. Menara kecil itu sedikit bergetar tetapi tidak rusak, dan terkena pedang itu. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tak kuasa menahan diri untuk berseru kegirangan, "Tuan Ta sungguh hebat." Xiao Ta, melihat pedangnya tak mampu menggoyahkan menara, sang pedang abadi langsung mengernyit. Pada saat ini, Pan Ling muncul di samping Ye Guan. Dia menoleh untuk melihat Ye Guan, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ye Guan berkata, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi orang-orang kuat dari klan Pan untuk tiba?" Pan Ling berkata, "1/4 jam, 1/4 jam." Ye Guan mengangguk sedikit, "Aku seharusnya bisa mengatasinya." Di kejauhan, pendekar pedang itu tidak melakukan tindakan apapun lagi. Setelah menatap Ye Guan beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah lukisan. Pria dalam lukisan itu adalah Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tertegun. Kok orang ini punya potretnya sendiri? Si Jianxian menatap Ye Guan. Matanya sedikit menyipit. "Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang yang diinginkan oleh kuil Dao penciptaan di sini." Mendengar ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. "Oh sial. Ini adalah daftar buruan untuk dirimu sendiri." Pan Ling sedikit terkejut saat mendengar apa yang dikatakan si Jianxian. Dia menatap Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu dicari oleh kuil Dao penciptaan?" Ye Guan mengangguk. Pan Ling mengerutkan kening. Kuil penciptaan? Meskipun kekuatan ini tidak berada di wilayah Jiuzhou, kekuatan ini sangat terkenal di wilayah Jiuzhou, terutama Kaisar Dewa Penciptaan. Anda tahu, sistem wilayah-wilayah Jiuzhou saat ini diciptakan olehnya. Peri pedang itu tiba-tiba mengangkat pedangnya tegak lurus di antara kedua alisnya. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang tak terlihat menyebar dari medan perang. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang setinggi 1000 kaki dan bergegas menuju Ye Guan dan yang lainnya. Tertawa, pedang ini menghancurkan segalanya. Ledakan, menara kecil itu terkena hantaman pedang dan berguncang hebat, namun cahaya keemasannya tidak pecah. Melihat pemandangan ini, Ye Guan langsung menghela napas lega, lalu berkata, "Tuan Ta, apakah Anda masih bisa bertahan?" Xiao Ta berkata, "Aku bisa mengatasinya, Ye Guan." Di kejauhan, pendekar pedang itu melihat bahwa pedangnya tidak dapat menghancurkan menara kecil itu, dan alisnya mengernyit lagi. Dia menatap Ye Guan dan hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menatap ke kedalaman langit berbintang. Saat berikutnya, dia berbalik,
terbang dengan pedangnya, dan menghilang di ujung galaksi. Begitu pedang abadi pergi, ruang dan waktu di belakang Ye Guan dan yang lainnya tiba-tiba terkoyak, dan kemudian seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Melihat lelaki tua ini, Pan Ling dan Kulao langsung menghela napas lega. Lelaki itu adalah Pan Jiu, yang sekarang menjadi salah satu tokoh penting klan Pan. Setelah Pan Jiu keluar, dia menghela napas lega saat melihat Pan Ling dan Lin Li baik-baik saja. Kemudian, wajahnya berubah muram. Kelompok tentara bayaran Shikigami sialan ini bahkan berani menyentuh Pan Zu. Sungguh keterlaluan. Pan Ling berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak menyangka mereka berani menyentuh kita." Kelompok tentara bayaran utama semuanya sangat kuat dan berpengaruh. Tetapi mereka jarang menargetkan 3 negara bagian utama. Bagaimanapun, kekuatan 3 negara bagian utama tidak bisa diremehkan. Tetapi kali ini dia tidak menyangka pihak lain akan datang untuk membunuh orang secara terbuka. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda untuk menutupinya. Pan Ling menoleh ke arah Kutua. "Kutua, kembalilah dan beritahu semua anggota klan Pan di luar untuk berhati-hati." Kulao mengangguk. "Oke." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pan Ling menatap Pan Jiu lagi. "Paman Jiu, aku akan merepotkanmu untuk membawa kami kembali mulai sekarang." Pan Jiu mengangguk. Ya, saat dia berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan yang berdiri di sampingnya, dan pada saat ini, Ye Guan telah menyingkirkan menara kecil itu. Pan Jiu bertanya, "Benda ajaib apa itu?" Ye Guan berkata, "Menara leluhur keluargaku." "Xiao Ta, menara leluhur?" Pan Jiu bertanya, "Bolehkah saya melihatnya?" Ye menatapnya tanpa berkata apa-apa. Pan Jiu tersenyum dan berkata, "Aku hanya penasaran. Aku tidak punya niat untuk mengingini dirimu." Ye Guan tersenyum tipis, lalu menyerahkan menara kecil itu kepada Pan Jiu. Namun, dia tetap meminta menara itu untuk menyembunyikan dunia di dalamnya terlebih dahulu. Pan Jiu mengambil menara kecil itu dan melihatnya dengan heran. Ia menatap Ye Guan dan bertanya, "Apakah ini pusaka dari keluargamu?" Ye Guan mengangguk, "Itu diwariskan dari generasi kakekku." Pan Jiu mengembalikan menara kecil itu kepada Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Menara ini cukup bagus. Kamu harus menjaganya dengan baik." Ye Guan mengangguk dan tersenyum. "Baiklah, saya berencana untuk meneruskannya." Xiao Ta berkata, "Kamu berharap, Ye Guan." Di sampingnya, Pan Ling tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan jimat teleportasi dan menghancurkannya, lalu semua orang memasuki saluran susunan teleportasi. Namun, Pan Jiu tidak memasuki susunan teleportasi, melainkan melindunginya secara rahasia. Pan Ling melirik Lin Li yang berdiri di sampingnya. Lin Li terdiam sejak awal hingga sekarang, dampak pertempuran tadi benar-benar terlalu besar baginya. Ye Guan juga memperhatikan ekspresi Lin Li, tetapi dia tidak banyak bicara. Bagi Lin Li, ini adalah sesuatu yang harus dia alami di masa depan. Pan Ling tiba-tiba berjalan mendekati Ye Guan dan bertanya dengan suara berat, "Apakah kamu dicari oleh kuil Dao penciptaan?" Ye Guan mengangguk, "Apakah itu memengaruhimu?" Pan Ling berkata terus terang, "Ya." Ye Guan berkata, "Kalau begitu, kirim saja aku ke menara Jiuzu." Pan Ling berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak menyangka kau akan dicari oleh mereka. Sejujurnya, Panzu dan Wuzu sekarang adalah musuh bebuyutan. Jika kami meninggalkanmu di Panzu, kami harus melawan kuil penciptaan. Jika kami melawan kuil penciptaan sekarang, situasi kami akan menjadi sangat buruk." Sambil berkata demikian,
Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Aku harap kamu bisa mengerti." Tentu saja, dia tidak akan menyinggung kekuatan kuno yang mengerikan dari kuil penciptaan demi Ye Guan. Karena itu tidak sepadan, mendengar perkataan Pan Ling, Ye Guan tidak marah. Dia tidak berutang apapun padanya. Dia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Ini urusanku. Ini tidak ada hubungannya dengan Panzu. Sebaliknya, aku bisa keluar karena ayahmu. Lagi pula, kamu telah banyak membantuku. Bagaimana mungkin aku berani menyeretmu ke bawah?" Pan Ling melirik Ye Guan, "Jadi apa rencanamu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Rencana sementaraku adalah pergi ke kakakku dan membiarkan dia menjagaku untuk sementara waktu." Pan Ling ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. "Ye Guandao, apa?" Pan Ling menggelengkan kepalanya pelan, "Tidak apa-apa, jaga dirimu baik-baik saat waktunya tiba." Ye Guan mengerutkan kening, mengapa situasi ini terasa sedikit salah. Pada saat ini, Pan Ling tiba-tiba berkata, "Kita telah tiba di menara Jiuzu." Ye Guan menenangkan pikirannya, menatap ke kejauhan, dan berbisik, "Tuan Ta, apakah adikku punya seseorang yang bisa melindunginya?" Xiao Ta berkata dengan lembut, "Aku sudah lama tidak bertemu dengan master pertunjukan." Bab 1214, Bahaya, Menara Kyushu. Menara Jiuzu sangat terkenal di seluruh wilayah Jiuzu, karena ada daftar Jiuzu di sini, yang menyatukan banyak sekali orang jenius dari Jiuzu. Pan Ling membawa Ye Guan ke sebuah kota kuno. Hanya ada sedikit rumah dan bangunan di seluruh kota kuno. Hanya beberapa yang tersebar di sekitarnya. Di tengah kota kuno, ada sebuah menara tinggi yang menjulang ke awan dan sangat spektakuler. Pan Ling menatap menara tinggi itu dan berkata, "Ini adalah menara Jiuzu, tempat yang sangat disukai oleh para jenius dan penjahat. Di sini, kamu memiliki banyak lawan dan dapat mengasah kemampuanmu dalam pertarungan yang sebenarnya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona, Anda?" Pan Ling tiba-tiba berkata, "Panggil saja aku Pan Ling." Ye Guan tersenyum tipis, "Nona Pan Ling, apakah Anda pernah masuk dalam daftar itu?" Pan Ling mengangguk, "Saya sudah bermain, tetapi hasil saya tidak terlalu bagus. Saya hanya berhasil masuk 20 besar." Ye Guan mengangguk, "Itu memang tidak bagus." Pan Ling tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan. Dia hanya menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan bingung, "Ada apa?" Pan Ling menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. 20 teratas, sebenarnya hasil ini sudah sangat menakutkan. Tetapi dia tidak banyak bicara, karena dia telah melihat bahwa Ye Guan tidak tahu apapun tentang daftar tempat ini. Pan Ling membawa Ye Guan dan berjalan menjauh. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak orang. Kebanyakan dari mereka masih sangat muda, tetapi aura mereka sangat kuat. Pan Ling membawa Ye Guan dan 2 orang lainnya ke sebuah restoran. Mereka pergi ke lantai atas dan duduk. Kemudian seorang wanita berbaju hijau masuk. Ketika dia melihat Pan Ling, dia tersenyum dan berkata, "Pan Ling, apa yang membawamu ke sini?" Pan Ling tersenyum dan berkata, "Saya mengirim seorang teman ke sini dan datang menemui Anda." Sambil berbicara, dia memandang Ye Guan dan 2 orang lainnya dan memperkenalkan mereka. "Ini Lin Li, orang yang baru saja kita rekrut. Yang di sebelahnya adalah Master Ye Guan, dan saudara perempuannya adalah Ye An." "Hai An." Begitu kata-kata ini keluar, mata wanita berbaju hijau itu tiba-tiba membelalak. Dia menatap Ye Guan. "Apakah kamu saudara laki-laki Ye An?" Ye Guan tersenyum tipis. "Ya." Ekspresi wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba menjadi aneh. Melihat ekspresi pihak lain,
Ye Guan tiba-tiba terdiam. Mengapa orang-orang ini memiliki ekspresi seperti itu ketika mereka mendengar nama kakak perempuan Ye An? Wanita berbaju hijau itu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, memang, mereka mirip. Pan Ling menatap Ye Guan. Namanya Helian Qi, dan dia kenal adikmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, Nona Qi, senang bertemu dengan Anda. Helian Qi tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka dia benar-benar memiliki seorang adik laki-laki. Dia tidak pernah memberitahu kita sebelumnya. Ye Guan berkata, kita, dua saudara kandung, jarang bersama dan sering berpisah. Helian Qi mengangguk, dia pasti sedang sibuk sekarang, Anda mungkin harus menunggu beberapa saat. Ye Guan tersenyum dan berkata, baiklah. Pan Ling berdiri dan menatap Ye Guan. Kita masih harus pergi ke kota Jiuzhou. Jadi kami tidak akan menunggumu di sini. Saat kau melihat adikmu, sampaikan salamku padanya. Ye Guan mengangguk. Oke. Pan Ling menatap Helian Qi lagi, jaga dia. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju pintu. Lin Li menghampiri Ye Guan dan menyeringai, saudara Ye, kita akan bertemu lagi nanti. Ye Guan tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dan meletakkannya di tangannya. Ini adalah keterampilan pedang yang aku ciptakan sendiri, yang disebut teknik pedang pembunuh langit. Kamu bisa mempelajarinya. Xiao Ta berkata, kamu sungguh tidak tahu malu. Ye Guan, Lin Li mengambil gulungan itu dan berkata, saudara Ye, kamu harus melakukannya dengan baik. Begitu kamu melakukannya dengan baik, aku akan bergabung denganmu. Ye Guan, setelah Pan Ling dan yang lainnya pergi, hanya Ye Guan dan Helian Qi yang tersisa di ruangan itu. Helian Qi menatap Ye Guan dengan seringai tipis di wajahnya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nona Qi, Anda menatapku seperti ini. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Helian Qi tertawa. Kamu seperti kakakmu saja. Kadang-kadang kamu suka mencolok. Ye Guan tersenyum dan bertanya, bagaimana kamu dan adikku saling kenal? Helian Qi duduk, lalu tersenyum dan berkata, tak ada pertengkaran, tak ada kenalan. Ye Guan sedikit terkejut. Bertarung, Helian Qi mengangguk, semua orang di tempat ini adalah maniak pertempuran. Dan adikmu adalah yang paling gila dari yang lain. Yang lebih membuatku penasaran adalah, mengapa kamu tidak memiliki kultivasi sama sekali? Ye Guan tersenyum pahit. Disegel, Helian Qi menatap Ye Guan. Dan tiba-tiba, dia meletakkan tangan kanannya di bahu Ye Guan. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Aku tidak merasakan kekuatan segel itu. Apakah karena orang yang menyegelnya terlalu kuat, jadi aku tidak bisa merasakannya? Ye Guan tidak mengatakan apapun. Helian Qi menarik tangannya kembali dan berkata sambil tersenyum. Sangat berbahaya berada di tempat ini tanpa kultivasi apapun. Jadi jangan keluar dan berkeliaran selama periode waktu ini. Jika tidak, kamu akan diganggu. Ye Guan mengangguk. Oke. Helian Qi berdiri dan berkata, ketika adikmu keluar, aku akan memintanya untuk datang menemuimu. Tempat peristirahatanmu ada di lantai pertama di bawah. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih. Helian Qi melambaikan tangannya, sama-sama. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Ye Guan berdiri dan berjalan ke jendela. Ia melihat keluar jendela. Sejauh mata memandang, ada pemandangan yang tak berujung dan sangat luas. Di kejauhan, berdiri sebuah menara tinggi. Ye Guan berkata, Tuan Ta, seberapa kuatkah pendekar pedang sebelumnya? Xiao Ta berkata, sedikit lebih buruk darimu. Ye Guan tertawa.
Kekuatan pedang abadi itu memang bagus, tetapi dia tidak dapat melukai Master Ta. Namun, niat pedangnya saat ini dapat melukai Master Ta. Bagaimanapun, niat pedangnya saat ini setara dengan 90% kekuatan pedang King Xuan. Sederhananya, jika kekuatannya dapat dipulihkan, dengan kekuatannya saat ini di wilayah Jiuzhou, bahkan jika dia bukan yang teratas, dia akan berada di atas rata-rata. Yang paling berkuasa seharusnya tetap Pan Zhen dan yang lainnya. Demikian pula pendeta Tao dan biksu. Mereka adalah orang-orang terkuat yang pernah dilihatnya. Ye Guan sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba datang ke menara kecil itu. Dia menemukan Zhang Mian, yang sedang duduk bersila di tanah, di sekelilingnya, fluktuasi spiritual yang sangat kuat memancar. Praktik, Ye Guan melihat gundukan kuburan itu. Sekarang gundukan kuburan itu telah menjadi negeri ajaib waktu. Peningkatan alam ini sangat mengerikan, tetapi juga normal karena gundukan kuburan itu berlatih di menara kecil. Pada saat ini, Zhang Gang tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Ye Guan, yang tersenyum dan bertanya, "Sudah bangun?" Zhang Gang tiba-tiba mengeluarkan ketel, lalu mengeluarkan sebungkus mie instan dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Ayo masak mie." Ye Guan tertawa. Dia menemukan bahwa gadis itu benar-benar ingin makan mie sekarang. Ye Guan duduk, menyalakan ketel dan mulai memasak mie untuknya. Ye Guan berkata, "Kita sekarang berada di Jiuzhou. Apa kesanmu tentang tempat ini?" Zhang Gang berkata, "Saya punya sedikit kesan, tapi saya tidak dapat mengingat apapun, tapi..." Ye Guan bertanya dengan tergesa-gesa, "Tapi apa?" Zhang Gang menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, "Jika kamu memberiku lebih banyak darah, aku seharusnya bisa mengingat sesuatu." Wajah Ye Guan tiba-tiba berubah gelap. Zhang Gang mendengus, pelit. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kalau begitu, jangan pikirkan itu dulu. Aku akan mengajakmu jalan-jalan dan melihat apakah ada yang bisa kamu pikirkan." Zhang Gang mengangguk. Oke. Tak lama kemudian, mie instannya matang dan Zhang Gang langsung memakannya. Seolah memikirkan sesuatu, Zhang Gang menatap Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu ingin makan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Makanlah." Zhang Gang mengangguk, lalu bertanya, "Di mana adikmu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Mengapa kau tiba-tiba bertanya padanya?" Zhang Gang berkata, "Kita kehabisan mie instan." Ekspresi Ye Guan membeku. "Xiao Ta?" Ye Guan sedikit terkejut, "Semuanya habis." Zhang Gang mengangguk, "Tidak lagi." Ye Guan sedikit bingung, "Kakak meninggalkan banyak hal untuk kita." Xiao Ta berkata, "Dia memakannya setiap hari. Bagaimana menurutmu?" Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa. Xiao Ta melanjutkan, "Saya juga mengaguminya. Dia tidak pernah bosan memakannya begitu lama." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku harus pergi ke Bima Sakti untuk membeli beberapa barang saat aku punya waktu." Setelah makan mie dengan Zhang Gang, Ye Guan membawanya keluar dari menara kecil. Tidak baik berlatih di menara kecil setiap hari. Mereka harus keluar untuk jalan-jalan. Setelah Ye Guan membawa gundukan kuburan itu keluar, demi alasan keamanan, dia memanggil Helian Qi dan memintanya untuk mengajaknya dan gundukan kuburan itu jalan-jalan. Di jalanan, Ye Guan menatap Helian Qi dan berkata sambil tersenyum, "Nona Qi, terima kasih atas bantuanmu." Helian Qi tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil." Sambil berbicara, dia melihat ke arah gundukan tanah pemakaman di dekatnya dan bertanya, "Apakah ini adikmu?" Ye Guan mengangguk, "Ya."
Helian Qi memandangi gundukan tanah pemakaman itu dan berkata sambil tersenyum, "Ini sungguh tidak biasa." Ye Guan tersenyum, lalu memandang ke arah gundukan tanah pemakaman, yang tengah memandang sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Ye Guan bertanya, "Apakah tempat ini familiar?" Burial Mon menggelengkan kepalanya. Ye Guan mengangguk pelan dan mendesah dalam hatinya. Sepertinya bukan hal yang mudah untuk mengetahui identitas sebenarnya dari gadis ini. Segera, Helian Qi membawa mereka berdua ke menara Shenzhou yang menjulang tinggi ke angkasa dan tampak megah dan mengesankan. Bagian luar menara berwarna hitam pekat dengan tulisan-tulisan misterius yang terlukis di atasnya, yang tampaknya mengandung kekuatan misterius tak berujung. Ye Guan sedikit penasaran, "Nona Qi, bisakah Anda memberitahu saya asal-usul menara ini?" Di sampingnya, Helian Qi menatap menara di depannya dan berkata dengan lembut, "Menara ini dibangun oleh penguasa Jiuzhou saat itu. Bahan bangunannya berasal dari alam semesta yang tidak diketahui. Selain itu, ada kata-kata yang ditulis oleh penguasa Jiuzhou saat itu di atasnya. Oleh karena itu, menara ini tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan apapun. Dia membangun menara ini saat itu untuk membina para jenius wilayah Jiuzhou dan menyediakan lingkungan pelatihan yang baik bagi para jenius dan penjahat wilayah Jiuzhou. Sayangnya, dia tiba-tiba pergi karena alasan yang tidak diketahui dan tidak pernah muncul sejak saat itu." Ye Guan melihat ke arah menara Jiuzhou dan bertanya, "Apakah adikku ada di sana sekarang?" Helian Qi mengangguk. Dia ada di sana untuk bersaing memperebutkan peringkat. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah ada daftar peringkat?" Helian Qi menunjuk ke kanan. Di sana terdapat prasasti batu sepanjang 1000 kaki. Di prasasti itu, terdapat sekitar 90 nama. Tetapi 10 nama pertama samar-samar dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Ye Guan sedikit bingung. Ini, Helian Qi tersenyum dan berkata, 10 petarung teratas telah memilih untuk menyembunyikan nama mereka. Dalam hal ini, jika kalian ingin mengetahui nama mereka, kalian harus masuk ke dalam 10 petarung teratas dan menantang mereka." Ye Guan melirik ke arah prasasti batu itu. Namun nama kakak perempuannya, Ye An, tidak ada di sana. Helian Qi menambahkan, "Kakakmu sudah masuk 10 besar." Ye Guan hendak berbicara ketika Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Bahaya." Wajah Ye Guan tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat meletakkan gundukan kuburan itu ke dalam menara kecil. Saat berikutnya, semua bulu di tubuhnya berdiri, bersambung.